Dok, antivirus yang ini bahaya nggak sih dok? Terus apakah nanti bisa jadi pandemi kayak COVID nggak dok? Di rumah saya sih nggak ada tikus ya, aman nggak sih? Tapi ini saya ada sempat batuk-batuk, kena antivirus nggak saya dok? Gimana nih dok? Tenang dulu ya, di sini saya bantu jelasin satu-satu. Oke, jadi sebenarnya antivirus ini bukan penyakit baru ya, sebenarnya udah lama kok munculnya. Nah, untuk antivirus ini menular ke manusia dari perantara tikus. Nah, bisa melalui air liurnya, kotorannya, dan juga air kencingnya. Untuk gejalanya itu, ke manusia itu dari sakit kepala, nyeri otot, mual muntah juga bisa. Kalau misalnya parah, itu bisa sampai terjadi sesak nafas. Nah, sini saya bantu lurusin satu persatu mitos dan faktanya ya. Dok, kalau anak kecil dan lansia lebih rentan terkena antivirus nggak dok? Nah, benar. Jadi untuk anak-anak lansia dan juga penyakit kronis ya, itu memang lebih rentan karena imunnya itu lebih rendah. Tapi bukan berarti kalau misalnya dewasa yang tidak ada penyakit lebih aman ya, tetap harus pantau juga untuk kesehatannya. Dok, hantavirus itu bisa menular dari manusia ke manusia nggak sih? Nah, ini yang paling bikin panik. Antivirus yang beredar di Indonesia itu, yaitu yang varian selvirus, itu menyebarnya dari tikus ke manusia, bukan dari manusia ke manusia. Nah, ini juga jadi penyebabnya kenapa bila kamu berinteraksi dengan tetangga yang misalnya terkena antivirus, itu nggak akan tertular. Nah, ini jadi penyebab kenapa antivirus itu nggak berpotensi menjadi pandemi seperti COVID sebelumnya. Benar ya dok, cuman orang yang tergigit tikus yang terkena antivirus. Nah, ini sebenarnya mitos ya. Jadi, untuk jalur melalui gigitan itu justru jarang. Yang lebih sering itu jalur penularannya kalau misalnya ada debu yang mana terpapar dari kotoran, air liur maupun kencing dari tikus itu sendiri. Misalnya nih, kamu lagi bersih-bersihin gudang, terus di situ udah ada kotoran tikus rupanya. Nah, kalau misalnya kamu nggak pakai masker, terus kamu terhirup, nah itu berpotensi untuk mengalami antivirus. Dok, rumah saya bersih, berarti pasti bebas dari antivirus dong? Nah, rumah bersih itu bagus, namun bukan menjadi jaminan 100% aman. Tikus itu kecil dan bisa masuk melalui celah-celah kecil dan pergi bersarang misal di loteng atau di bawah lemari. Nah, di sini tikus bisa meninggalkan kotoran dan bisa pergi diam-diam tanpa kamu sadari. Nah, di permukaan atau debu tinggal kotoran ini, di antivirus bisa bertahan cukup lama. Nah, oleh karena itu, selain membersihkan yang bisa terlihat, penting juga untuk membersihkan area-area seperti di belakang kulkas, di bawah wastafel, ataupun di gudang atau loteng, tempat yang mungkin tikus itu bisa berada. Saya bukan petani dan tidak tinggal di pedesaan, berarti saya aman dong? Nah, ini justru salah kaprah ya. Sebenarnya, nggak cuma terkait dengan petani, pekerja ladang, ataupun yang tinggal di pedesaan. Orang yang tinggal di lingkungan kota juga bisa terkena kok. Misalnya nih, kamu punya gudang, terus jarang dibersihin. Atau dekat lingkungan rumahmu itu ada tempat buangan sampah, terus banyak tikus yang berseliweran. Nah, itu juga bisa jadi penyebabnya ya. Dok, hantavirus ini pasti mematikan ya? Nah, tidak selalu. Ini perlu diluruskan agar masyarakat tidak panik berlebihan. Ingat, kematian antivirus itu sangat bergantung dengan jenis strain-nya. Di Indonesia sendiri, strain-nya itu memiliki angka kematian 1-2%. Berbeda dengan yang di Amerika, yang strain Sinombre dan Andes itu angka kematiannya tinggi. Nah, yang perlu ditekankan itu adalah deteksi dini dan penanganan yang cepat. Yang berbahaya itu kalau dibiarkan dan gejalanya semakin memburuk. Hantavirus pasti langsung ketahuan dari gejala di hari pertama. Nah, sebenarnya enggak kok. Jadi untuk antivirus itu justru sering salah paham karena untuk gejala hari-hari awal itu cuma kayak sakit-sakit biasa, kayak flu, demam, nyeri otot gitu. Nah, biasa itu baru mulai bergejala yang parah itu sekitar 1 hingga 8 minggu. Tapi jangan tunggu sampai parah ya. Kalau misalnya kamu merasa gejala-gejala seperti antivirus, langsung diperiksakan ke dokter saja. Nah, biar kamu dan keluarga tetap aman dengan antivirus ini yang perlu kamu lakukan. 1. Tutupi celah dan lubang yang bisa menjadi jalan masuk tikus. 2. Simpan makanan di wadah yang tertutup, jangan dibiarkan terbuka. 3. Kalau ketemu kotoran tikus, jangan langsung disapu. Dibasahi dulu dengan larutan disinfektan, lalu dibersihkan dengan air. Dan jangan lupa pakai sarung tangan dan juga masker. 4. Kalau misalnya muncul gejala seperti demam, nyeri otot, dan juga ada riwayat kontak dengan tikus, segera pergi ke puskesmas, jangan ditunggu. Oke dok, berarti nggak perlu panik berlebihan, tapi tetap waspada dan menjaga kebersihan ya dok.
Nah, tepat sekali. Hantavirus itu bisa dicegah kok dengan kebiasaan sederhana. Kalau kamu masih ada pertanyaan, langsung datang ke puskesmas terdekat ya.